Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dan alhamdulillah, dengan izin Allah, mudah-mudahan yang hadir hari ini diberikan hatinya bercahaya, wajahnya bercahaya, rezekinya bercahaya. Mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita di surga yang penuh dengan cahaya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberikan kabar kepada kita semuanya, insya Allah kabar gembira, orang-orang yang taat kepada beliau akan masuk surga. Duduknya kita di sini dalam bentuk ketaatan, maka dalam menuntut ilmu perlu ada kesabaran, karena syarat orang menuntut ilmu itu diantaranya harus sabar. Walaupun duduk 1 jam 2 jam sabar ya, gonta-ganti kaki berapa kali pun sabar. Kenapa? Ada pahala di sana. Termasuk insya Allah kita akan buka Al-Quran, kita akan bersolawat atau mendengarkan curhat sahabat kita, perlu kesabaran. Mudah-mudahan dicatat oleh Allah sebagai amal pemberat timbangan kita di hari kiamat nanti. Semoga yang hadir hari ini Allah berikan kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang berkah, rumah tangga yang sakinah. Mudah-mudahan kita semua bertetangga di jannah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini tema kita melanjutkan hamba-hamba yang disayang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang disampaikan oleh Allah di surat Al-Furqan, surat ke-25, di mana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ciri-ciri hamba yang disayang oleh Allah itu. Yang pertama di ayat 63, jika bulan lalu kita sudah datang, sudah hadir, insya Allah sudah mendapatkan 4 poin. 4 poin itu ada yang hafal? Ibu-ibu, adik-adik? Oh iya ya, kan ngajinya sip-sipan ya kadang-kadang kita, sehingga yang hadir hari ini mungkin kemarin tidak hadir. Kita lihat ciri-ciri hamba yang disayang oleh Allah subhanahu wa ta'ala di surat Al-Furqan ayat 63. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Yang pertama, rendah hati, tidak sombong, karena Allah nggak suka kalau ada yang sombong di antara hamba-hambanya, karena sombong itu milik Allah, pakaian Allah, maka kita tidak boleh memakainya. Jadi mau sombong kita pun bingung sombong karena apa, semuanya titipan, wajah titipan, ilmu titipan, jabatan titipan, harta pun titipan, dan itu akan kita tinggalkan semua karena itu merupakan titipan. Maka Allah suka dan sayang kepada hamba yang tidak sombong. Jadi yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati, itu nomor 1. Yang kedua, wa idza khotabahumul jahiluna qalu salama. Kalau orang-orang jahil, orang-orang usil berkomentar, tinggalkan saja dengan mengucapkan assalamualaikum, tinggalkan, tidak usah dilayani. Memang pengennya kita jawab ya, pengennya gitu. Usil itu bisa lewat lisan, bisa lewat jari jemari. Kalau mau disayang sama Allah nih, yang usil-usil begini nih, yang jahil-jahil begini, tidak perlu dilayani. Kenapa? Kadang-kadang mereka ada yang pansos kan, ada yang pansos, ada yang iseng, ada yang memang punya karakter kurang baik. Maka jangan dibalas dengan karakter dan sifat yang kurang baik juga. Kenapa? Wasting time, buang-buang waktu. Mendingan duduk di sini gitu ya, kita dapetin pahala duduknya, membuka Al-Qur'annya, bahkan ketenangannya pun kita dapatkan di sini. Makanya saking tenangnya banyak yang baca doa tidur di sini ya, saking tenangnya gitu ya. Dan yakinkan diri bahwa orang-orang yang duduk di sini namanya disebutkan oleh Allah satu persatu di langit sana, di hadapan para malaikat. Pengen banget malaikat hafal nama kita. Setiap ada majelis ilmu ada kita, setiap ada majelis ilmu ada nama kita disebutkan di sana. Kalau kita disebut sama Pak RT, Pak Lurah, Pak Gubernur, kita seneng ya.
apalagi yang nyebut Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga apa? Walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama, menghabiskan waktu malamnya untuk sujud dan berdiri qiyamul lail, maksudnya itu pun sudah kita bahas. Kemudian yang keempat apa? Walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Dan yang keempat, orang-orang yang selalu berlindung dari api neraka. Kenapa? Karena api neraka itu sejahat-jahatnya makhluk, sejahat-jahatnya tempat kembali. Allah memerintahkan penjaga neraka itu bengis. Jadi jangan berharap orang yang masuk neraka itu bertemu dengan malaikat yang lemah lembut, itu nggak akan pernah ada. Nggak ada malaikat penjaga neraka, ya Allah ibu kenapa masuk ke sini? Jalannya pelan-pelan, takut kecebur api neraka. Nggak ada malaikat begitu, dan jangan berharap gitu. Mereka langsung nendang orang yang berbuat dosa itu dimasukkan ke dalam api neraka, nggak perlu berbasa-basi, nggak perlu komen macem-macem, masukkan langsung ke dalam api neraka. Itulah penyayangnya Allah. Allah itu maha pengasih, tak pilih kasih, semua dikasih, semua dapat rezeki, semua dikasih kesehatan, semua dikasih oksigen, sinar matahari, walaupun hambanya tidak menyembah Allah. Perhatikan saudara-saudara kita yang non muslim yang tidak menyembah Allah, dikasih badan yang sehat gitu kan, dikasih wajah yang indah, glowing gitu ya, ada yang hidungnya takabur bahkan gitu ya. Yang taat bukan berarti karena banyak sujud jadi tawadu hidungnya, memang Allah kasih dari sananya begitu. Jadi ketika Allah memberikan semua kenikmatan kepada seluruh hamba, itu bentuk pengasihnya Allah, rahmannya Allah. Tetapi rahimnya Allah, penyayangnya Allah hanya diberikan kepada hamba yang menyembahnya saja. Dikasihnya kapan? Dikasihnya di akhirat dalam bentuk surga. Adil kan? Di dunia dikasih semuanya, tetapi di hari kiamat orang yang baik-baik saja. Maka kata Rasul apa? Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Seluruh umatku akan menjadi penghuni surga. Karena kalau beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, otomatis beriman kepada Allah, begitu. Makanya seluruh umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dijamin masuk surga, kecuali yang tidak mau. Memang ada yang tidak mau, banyak. Kalau di sini kan mau semuanya, masya Allah. Makanya berharap sekali kita bertetangga ya nanti di surga ya, masya Allah, amin. Mereka yang nggak mau bagaimana? Disuruh sholat tidak mau, disuruh puasa tidak mau, nutup aurat tidak mau. Kenapa? Karena mereka tidak mau masuk surga. Maka ketika para sahabat bertanya, siapa yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Beliau menjawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Yang taat kepadaku dialah orang-orang yang mau masuk surga, pengen banget gitu. Karena mereka ingin masuk surga, Allah berikan. Caranya bagaimana? Taat, nurut. Bahkan kata Rasulullah, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja, bersama siapa saja, kapan saja. Tanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena rasa takut itu yang menyelamatkan seseorang dari api neraka. Jadi makhluk tersadis itu ya api neraka. Kalau Allah tidak memberikan itu kepada kita, insya Allah karena rahimnya Allah, yang menyembah Allah dikasih surga. Yang tidak menyembah Allah bagaimana? Di neraka. Itu adil kan? Kan di dunia sudah dikasih semuanya. Jadi di akhirat cukup hanya untuk orang-orang yang menyembah Allah saja. Allah sayang. Makanya ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang-orang beriman.
dan surga buat orang-orang kafir. Maksudnya apa dikatakan penjara? Karena di dunia banyak larangan. Tidak boleh minum mabuk ya, nggak boleh selingkuh, tidak boleh mencuri, tidak boleh ngerumpi. Sementara kita masih banyak banget yang doyan ngerumpi. Kalau nggak ngerumpi sariawan gitu, mulutnya asem gitu ya. Kalau sudah ngaji baiknya ya ditinggalkan gitu. Proses, semuanya proses. Jangan sampai berpikirnya begini, saya nggak mau ngaji, kenapa? Pas ngaji jadi tahu banyak hal, ini nggak boleh, males. Nggak begitu. Enakan nggak ngaji, saya nggak tahu apa-apa kan, bebas saya mengerjakan apa saja. Nggak begitu berpikirnya. Yang tidak mengaji pun ditanya, kenapa kalau nggak tahu nggak ngaji, kan gitu, sama saja. Ditanya juga sama Allah. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan surga dan neraka, maha adilnya Allah, karena diciptakan atau diberikan hanya untuk orang-orang yang menyembah saja. Berlindunglah dari api neraka sebanyak-banyaknya, termasuk ketika udara panas banget ya, kurangi ngeluhnya, banyakin doanya. Kita kan ya Allah panas banget, kipas. Astagfirullah sih memang istighfar, tapi dengan keluhan astagfirullah gitu ya. Jadi kalau panas, Allahumma ajirna minan nar, ya Allah jauhkanlah aku dari panasnya api neraka. Ini perbanyak berdoa agar terhindar dari api neraka. Kenapa? Nanti kita lihat di ayat yang lain, neraka itu punya 3 cabang. Api neraka itu punya 3 cabang, ada yang dari kanan, ada yang dari kiri, ada yang melilit dari tengah. Orang kalau sudah masuk api neraka, naudzubillah ya, naudzubillah, aduh ngeri, minumnya air panas, bahkan nanah dan darah, ngeri. Minum tembaga mendidih, ususnya terpotong-potong, naudzubillah. Maka sering-seringlah berlindung kepada Allah agar terhindar dari api neraka. Ini kalau kita sering berdoa agar terhindar dari api neraka tuh Allah sayang banget. Kenapa? Berarti hambanya memang pengen banget dijauhkan dari api neraka. Yang kita minta surga gitu. Capek sedikit ya namanya juga mau dapat surga. Ngantuk sedikit bangun gitu ya, sholat karena mau dapat surga. Kalau ringannya dapatnya cuma kipas angin, pulsa gitu. Kita kan mau dapat surga perlu ada pengorbanan yang besar, luar biasa. Di antaranya yang disampaikan oleh Allah di 4 ayat pertama. Kemudian 4 yang kedua. Jadi hamba yang disayang Allah yang pertama, kedua, ketiga, keempat sudah kita bahas 2 bulan lalu. Hari ini 4 yang kedua. Apa yang selanjutnya? Kata Allah, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Jadi hamba-hamba yang disayang sama Allah itu menginfakkan hartanya tidak berlebihan dan tidak pelit, di tengah antara keduanya. Karena berlebihan dan pelit ini sifat tercela. Yang bagus yang mana? Standar saja. Ini terkait dengan sedekah. Jadi kalau misalnya punya suami 3T, takwa, tampan, tajir, diajak keliling lu, tajir, melintir terus, kita nggak pulang-pulang gitu ya. Jika memang pemborosan gitu, itu kan sedekah kepada keluarga juga kan sedekah ya. Suami memberi nafkah kepada istrinya, sedekah. Kepada anaknya juga sedekah. Terus kalau istri kepada suami tidak punya kewajiban memberi nafkah. Tetapi jika istri punya penghasilan, kemudian dia membantu suaminya, anaknya, orang tuanya, maka pahalanya 2 kali lipat. Yang pertama pahala sedekah, yang kedua pahala silaturahim. Nah, ketika kita berinfak, ketika kita bersedekah baik kepada keluarga dekat maupun kepada keluarga lain, keluarga jauh atau orang lain, maka kata Allah jangan berlebih-lebihan dan jangan juga pelit. Ini 2 sifat tercela, makanya di antara tengah-tengah saja.
Umar bin Abdul Aziz ketika ditanya sama calon mertuanya, sama ayahandanya Fatimah ya Umar bin Abdul Aziz, kamu nanti menafkahi putriku bagaimana? Apa jawaban beliau? Aku akan memberikan nafkah kepada putri bapak yang terbaik dan terhindar dari 2 sedekah yang tercela. Kemudian beliau membaca ayat ini. Jadi walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu, tidak berlebihan dan tidak kikir. Kenapa? Wa kana baina dzalika qawama, yang tengah-tengah saja, tidak berlebihan dan tidak kikir. Mengapa tidak boleh dua-duanya? Gini, manusia itu kalau berlebihan itu suka lebay dan nyesel. Sedekah nih ada kotak sedekah 100, tiba-tiba di luar ada bazar 100 dapat 3 gitu. Jilbab 100 dapat 3, itu suka ada nyeselnya tuh manusia. Ya coba tadi gitu. Pengen beli jilbab nggak ada lagi uangnya. Maka dikhawatirkan ada penyesalan, dikhawatirkan ketika terlalu berlebihan dia nggak ada uang, diingat-ingat lagi yang kemarin tuh, yang dia sudah sedekahkan kepada fulan. Manusia terkadang demikian. Kenapa juga nggak boleh pelit? Kalau pelit itu menyimpan penyakit hati. Ibu perhatikan air sumur. Air sumur kalau diambil airnya, pernah nggak air sumur itu kering karena diambil airnya? Enggak. Yang ada adalah keluar sumbernya lagi kan, yang jernih keluar lagi tuh sumber airnya. Tetapi kalau air sumur nggak pernah diambil airnya, justru air sumur itu keruh, banyak nyamuk dan bau. Sama dengan harta kita, timbun, terus kemudian kita tidak sedekahkan, tidak kita zakatkan, khawatir kita masuk ke dalam neraka hutomah. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah. Jadi yang masuk ke neraka hutomah itu yang suka mencela, suka ngerumpi, suka ngumpulin duit, nggak pernah sedekah, nggak pernah zakat, karena mereka menganggap hartanya ini yang membuat dia kekal di dunia. Lumayan dapat 2M, panjanglah umur kita. Nggak begitu. Jadi kalau punya tabungan banyak, mereka menganggap bahwa umur mereka panjang. Tidak demikian. Maka kata Allah di situ, wail, celaka. Nih lisan kita ya, terkadang na'udzubillah, berlindunglah dari tutur kata yang melukai, tutur kata yang kasar, tutur kata yang tidak memberikan kenyamanan, karena Allah menyebutnya wail. Wailul likulli humazatil lumazah, yang suka mencela, suka menghina, suka menjelek-jelekan orang lain baik di depan maupun di belakang. Itu include, itu termasuk di ayat ini gitu ya. Namun yang ketiga dikatakan yang suka ngumpulin duit, tidak pernah menunaikan zakatnya, tidak pernah bersedekah, karena mereka mengira apa? Yahsabu annama lahu akhlada. Yahsabu, dia mengira gitu. Hartanya itu yang membuat dia kekal di bumi. Ini yang akan masuk kemana? Ke neraka hutomah. Maka dilarang jangan terlalu boros, karena menghabiskan harta bisa mubadzir. Jangan juga pelit, akan menimbun penyakit hati. Maka di tengah-tengah saja, di antara keduanya, pertengahan. Ini manajemen harta ini. Jadi manusia itu menyikapi harta ada 3 macam. Yang pertama, menuhankan harta. Harta seperti Tuhan. Duit, uang. Itu mikirnya itu harta terus gitu. Jadi ngobrol sedikit, aduh nih buang-buang waktu. Ngaji sedikit, buang-buang waktu. Kenapa? Buat mereka duit yang dipikirkan. Jadi menuhankan harta, time is money. Semuanya itu diukur dengan harta, dengan uang. Ini kelompok nomor 1. Yang kedua, menihilkan harta, menihilkan, tidak membutuhkan harta gitu. Kebalikannya, kalau yang pertama itu kan
menuhankan harta tuh jadi Tuhan gitu. Kayaknya kalau punya harta bisa begini, bisa begitu, bisa begini, bisa begitu, semua diukur dengan harta. Yang kedua kebalikannya, menihilkan harta, menganggap harta itu racun dunia, melalaikan gitu, membuat seseorang masuk ke dalam neraka sehingga mereka tidak mau tertarik, tidak mau melihat harta. Kadang-kadang orang-orang yang seperti ini ibadah saja, tidak memikirkan anaknya, istrinya gitu ya, ibadah saja. Ada beberapa jamaah yang bertanya, Bu Fatia bagaimana mantu saya soleh, katanya mantu saya soleh, ibadah terus tapi tidak mencari nafkah. Saya bilang dia tidak soleh. Orang soleh itu tahu mana haknya Allah, mana haknya manusia. Ketika dia tahu kewajiban dia sebagai suami mencari nafkah untuk anak istrinya, dia akan bangun, dia akan mencari nafkah gitu. Bahkan gitu ya, Umar pernah menegur seorang pria yang udah siang masih berzikir saja. Kata Umar, jemput rezekimu. Kenapa? Karena laki-laki itu punya kewajiban mencari nafkah, berbeda dengan perempuan. Maka kalau kita punya anak laki-laki itu dididiknya bagaimana dia giat, semangat mencari rezeki untuk anak istri. Kenapa? Ibadah itu, menjemput rezeki itu ibadah, tapi tidak menuhankan gitu ya, tidak menjadikan harta itu sebagai Tuhannya dia. Waktunya sholat ya sholat, waktunya zakat ya zakat gitu. Diingatkan bahwa tuh harta titipan, cuman mampir aja ntar pergi lagi kok gitu. Jangan sampai kita menuhankan harta atau menihilkan harta. Yang ketiga, bagaimana menjadikan harta itu jembatan ke surga. Jadi kalau kita lihat para sahabat yang diberikan kabar gembira, 10 sahabat yang diberikan kabar gembira itu mayoritas sahabat yang tajir melintir gitu. Makanya ada sahabat bernama Abu Dzar, itu curhat kepada Rasulullah SAW. Apa curhatnya? Enaknya jadi orang kaya gitu. Dalam sebuah hadis dikatakan Abu Dzar itu mengatakan dhahaba ahlud duthur bil ujur gitu. Orang-orang kaya itu menghadap Allah dengan pahala yang banyak gitu ya. Kenapa? Orang miskin sholat, orang kaya bisa sholat. Orang miskin puasa, orang kaya juga puasa. Tetapi ketika orang kaya bersedekah, orang miskin tidak bisa bersedekah. Kata Abu Dzar, enak banget ya jadi orang kaya begitu. Maka Rasulullah SAW paham betul perasaan Abu Dzar. Maka beliau memberikan kabar gembira bahwa kamu lupa ya Abu Dzar, ada yang bisa kamu sedekahkan dalam dirimu. Apa? Di antaranya ya, menyebutkan subhanallah sedekah, alhamdulillah sedekah, Allahu akbar sedekah, la ilaha illallah sedekah. Kemudian mengajak kepada kebaikan sedekah, mencegah kepada kemungkaran sedekah, melakukan hubungan intim dengan istrimu juga sedekah gitu. Ada 7 kalau nggak salah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Yang 6 itu beliau paham, Abu Dzar paham. Tapi yang ke-7 Abu Dzar bertanya, melakukan hubungan intim dengan istri sedekah gitu. Apa jawab beliau? Jawab Rasulullah, bukankah jika engkau melakukannya dengan wanita yang bukan istrimu adalah berzina, dan zina adalah dosa besar, maka ketika engkau melakukannya dengan istrimu adalah sedekah. Jadi ngobrol yang paling banyak pahalanya ngobrol sama suami, pegangan yang paling banyak pahalanya pegangan sama suami gitu. Tatap-tatapan yang paling banyak pahalanya ya tatap-tatapan dengan suami. Berangkat ke pengajian cium tangannya, tuh itu pahalanya banyak itu. Dosa-dosa kita berguguran dengan suami. Pulang nanti cium lagi tangannya ayah, pamit udah dateng gitu. Hampiri, jangan ayah sini deh, ayah sini. Kenapa mau salim? Jangan suami kita yang suruh nyamperin kita, kitanya yang nyamperin suami, ambil tangannya cium gitu. Itu pahalanya banyak gitu ya. Jadi nanti suami merasakan enak ya istriku kalau sudah ngaji, akhlaknya baik, tutur katanya indah. Jadi besok ketika kita izin ngaji diizinkan.
Tapi kalau kita ngaji nggak ada perubahan sama sekali, nanti kita izin mau ngaji, emang mama ngaji kok nggak ada perubahan. Suami nggak merasakan perubahan kita, diusahakan ada perubahan sehingga next suami bisa ngaji bareng, ayah kita ngaji yuk gitu, sama-sama enak loh ya gitu. Jadi kita bareng-bareng di dunia, bareng-bareng juga di surga gitu. Karena naudzubillah ya, di akhir zaman ini banyak orang-orang yang lebih suka dengan pasangan orang lain ketimbang dengan pasangan sendiri. PR-nya buat yang hadir di sini, ibu-ibu dan calon ibu, jadikan rumah itu tempat ternyaman yang Allah titipkan. Kenapa? Tadi sedekah itu kan bukan hanya dalam bentuk materi, non materi juga banyak gitu. Senyum dengan teman itu kan juga sedekah. Bahkan sedekah paling mudah itu adalah senyum. Yang penting ada temannya, jangan sendirian gitu. Itu penting ya sedekah. Nah ini terkait dengan sedekah harta, tidak berlebihan dan tidak pelit. Ini yang kelima. Yang keenam, ketujuh dan kedelapan itu digandeng di satu ayat, di ayat ke-68. Apa yang keenam dikatakan oleh Allah di sini, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Tidak meminta, tidak berdoa kepada Tuhan selain Allah. Jadi enggak pernah syirik gitulah. Doanya cuma untuk Allah, ngadunya hanya sama Allah. Melakukan apapun diniatkan karena Allah. Ya Allah seneng banget gitu. Kalau yang kelima ini kan terkait dengan harta ya, manajemen harta. Bagaimana kita dititipkan harta, memanagenya bagaimana gitu. Kalau yang keenam ini berkaitan dengan akidah. Akidah kita atur seindah mungkin, bagaimana tidak ada makhluk lain selain Allah saja. Makanya kalau sholat kita baca Al-Fatihah ada kalimat begini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu didahulukan iyakanya, itu eksistensi tauhid ada di situ. Kepada Engkau ya Allah kami menyembah. Artinya apa? Hanya kepada Engkau. Hanya kepada Engkau kami menyembah, sembahan-sembahan yang lain pergilah gitu. Makanya didahulukan kalimat iyakanya. Sebetulnya kalau arti hampir sama Ibu. Iyyaka na'budu dengan na'budu iyyaka. Kalau iyyaka na'budu kepada Engkau kami menyembah. Kalau na'budu iyyaka gitu ya, kami menyembah kepada Engkau, artinya sama. Tetapi kualitas akidahnya, substansi tauhidnya itu lebih kuat iyyaka. Didahulukan hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, sembahan-sembahan yang lain pergi. Kenapa? Kami punya Allah yang maha segala-galanya. Kami lemah, Engkau maha kuat. Kami miskin, Engkau maha kaya. Kami rapuh, Engkau maha kuat. Kami butuh, Engkau memberikan semuanya. Semuanya Allah kasih sama kita. Padahal ibadah kita sangat jauh dari sempurna, sangat jauh. Sholat tidak khusyuk-khusyuk banget, puasa enggak ikhlas-ikhlas banget, sama suami enggak taat-taat banget, sedekah enggak banyak-banyak banget. Apa yang bisa kita banggakan dengan ibadah yang sangat-sangat terbatas ini? Tapi Allah ngasih kita semuanya, semuanya. Dan Allah maha sabar. Kita bikin dosa sama Allah nggak langsung dihukum. Kita ngerumpi nih 2 jam, nggak langsung sariawan, enggak. Dibiarkan saja, biarkan. Kita sholat terlambat, nggak dibuat badan kita tuh kecengklak gitu, enggak kan? Pada terlambat lagi sama Allah, dibiarkan. Mungkin nanti malam dia istighfar, mungkin besok malam dia taubat, ditungguin sama Allah.
Coba kalau kita disakiti, pengennya kan balasnya langsung kan, dicubit pengen nyubit langsung gitu kan, dirumpiin pengen ngerumpiin langsung. Kalau Allah tuh sabar banget, padahal dosa kita banyak, ibadah kita jauh dari sempurna, tapi Allah ngasih kita kesehatan, ngasih kita umur panjang. Kalau Allah ngasih kita sampai detik ini bisa bernafas, punya rahasia itu berharap amal kita bertambah, nominalnya bertambah, sesungguhnya jatah kita berkurang. Apalagi kita tahun depan sudah di akhir 2024 gitu, itu pasti itu jatah kita di dunia berkurang. Masa mau begitu-begitu terus kan gitu. Jadi ketika kita bilang sama Allah, iya karena ambudu, hanya kepada engkau kami menyembah, artinya apa? Sembahan-sembahan yang lain pergilah. Wa iyyaka nasta'in, dan kepada engkau ya Allah kami minta tolong. Tolong ya Allah, tolong. Jadi ibu kalau lagi minta sama Allah itu seakan-akan tidak ada jarak, mau nangis, lapor gitu. Sama manusia kita kan suka curhat ya, kalau manusia suka bocor, walaupun kita bilang jangan bilang-bilang ya, beres, aman, tapi suka bocor juga gitu. Kok dia tahu ya masalah kita gitu. Kalau sama Allah benar-benar tersimpan, benar-benar tersimpan. Jadi kalau sama Allah tuh kita curhat, Allah dengerin gitu ya. Allah itu maha mendengar, termasuk yang ada di dalam hati kita tuh Allah dengar. Kalau manusia mendengarnya terbatas. Ibu bertanya kepada saya, ngangkat tangan semua, Bu Fatia mau nanya, saya nggak dengar. Saya bilang satu-satu, ya satu-satu, saya nggak mendengar. Kenapa? Karena pendengaran kita terbatas. Allah maha mendengar. Walaupun kita berdoa di waktu yang sama, berdoa semua jadi waktu yang sama, dengan bahasa yang berbeda, dengan permintaan yang berbeda, Allah tahu, Allah dengar. Kita mau curhat sebanyak apapun tuh Allah gak pernah bosen dengerinnya. Maka hamba-hamba yang disayang sama Allah itu tidak menjadikan Tuhan selain Allah. Jadi Allah saja gitu maksudnya, tidak menjadikan sembahan-sembahan yang lain sebagai Tuhan. Allah saja, Allah saja, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus gitu. Jadi kalau mohon maaf dalam kesendirian kita dapat rezeki, Allah baik banget, ya Allah baik banget gitu. Ketika dapat ujian pun Allah, ya Allah, Allah sayang banget. Kita digugurkan dosa, ya Allah. Allahnya tuh benar-benar di sini, ya Allah, Allah baik banget sih gitu. Kita sedang digugurkan dosa. Kadang-kadang kita lupa bilang Allah baik itu kapan? Ketika dikasih rezeki. Ya Allah, Allah baik banget, ya Allah dapat rezeki gitu kan. Seakan-akan Allah baiknya itu pada saat ngasih rezeki saja. Padahal Allah sayangnya itu bisa dalam bentuk kebaikan, bisa dalam bentuk kesulitan. Kan Allah maha sayang gitu. Jadi diusahakan tidak ada di benak kita, di pikiran kita, dalam doa kita kecuali Allah, 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 Allah. Anak kecil baru lahir itu usahakan yang dia kenal tuh Allah, Allah gitu. Allah yang diajarkan pertama. Kalau kita kan mama, mama itu yang pertama kita ajarkan. Harusnya apa? Allah, Allah. Ketika dia bilang Allah, wah bahagianya kita. Oh, dia mengenal Allahnya gitu ya. Jadi anak cucu kita yang pertama kita ajarkan kalimat Allah. Di situ ada ketulusan, ada keikhlasan. Kenapa? Karena di hati kita memang semuanya untuk Allah saja gitu. Jadi belajar untuk tidak menduakan Allah sama sekali. Tidak akan pernah menduakan Allah. Kita saja nggak mau dimadu kan, nggak mau diduakan kan. Padahal kita nggak ngasih oksigen sama suami kita, nggak ngasih matahari kepada suami kita, kita nggak mau dimadu, nggak mau diduakan. Allah itu menggenggam semuanya. Kenapa tega-teganya kita menduakan Allah? Maka yang disayang sama Allah adalah tidak pernah berpikir untuk menduakan Allah dengan sembahan-sembahan yang lain. Itu yang keenam.
Berarti kalau yang kelima manajemen harta kita, kalau yang keenam memanage akidah kita, Allah saja gitu. Kemudian yang selanjutnya wala yaqtulunan nafs, tidak membunuh. Jadi yang ke 7, makanya ini dosa besar semuanya nih. 6, 7, 8 itu tidak melakukan dosa besar. Tidak melakukan dosa besar di sini tidak syirik, tidak membunuh, tidak berzina. Jadi tidak membunuh gitu ya, jiwa yang telah diharamkan oleh Allah gitu. Mengapa kita tidak boleh membunuh? Karena membunuh itu sebuah kezaliman. Zalim itu artinya tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kekurangan atau kelebihan itu zalim. Misalnya saya meletakkan air seharusnya diletakkan di meja makan atau tamu dan seterusnya. Kita meletakkan air misalnya di bawah gitu, atau misalnya Quran harusnya lebih tinggi, ini kita meletakkannya rendah gitu ya, itu zalim. Jadi zalim itu tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ketika seseorang membunuh, itu zalim terhadap jiwa orang lain. Tetapi kalau bunuh diri, dia zalim terhadap jiwanya dia sendiri, begitu. Sama dengan sedekah. Kalau mencuri, merampok, korupsi, itu zalim terhadap harta orang lain. Dia merampas harta orang lain dengan mencuri, merampok, korupsi, atau apa kalau yang mutil ya, yang suka punya penyakit suka klepto. Iya. Iya, itu penyakit kan ya. Padahal dia orang mampu tapi suka ngambil-ngambil gitu. Itu tuh zalim terhadap harta orang lain. Kalau dia tidak menunaikan zakat atau tadi gitu ya, dia kikir dengan hartanya, itu dia zalim terhadap hartanya dia sendiri. Kan zalim dilarang begitu. Sama halnya dengan dilarang berzina. Berzina itu ketika dia memperkosa, dia zalim terhadap kehormatan orang lain. Ketika dia berzina, dia zalim terhadap kehormatan dirinya begitu. Makanya dilarang semua sama Allah di sini. Dan kalau kita perhatikan gitu ya, dosa besar ini semuanya dilarang karena merugikan. Termasuk mencuri itu ekonomi kan bisa tidak tersampaikan kepada orang-orang yang lemah, yang bekerja seharusnya salary-nya take home pay-nya besar, karena diambil sama orang lain take home pay-nya atau salary-nya menjadi kecil. Zina juga sama. Zina itu zalim terhadap kehormatan dirinya. Nasabnya itu nggak jelas. Berbeda dengan kalau poligami. Kalau poligami itu kan suaminya satu, istrinya kan yang ada 2 atau 3 atau 4. Binnya kan tetap bin ke ayahnya. Kalau misalnya berzina, binnya tuh nasabnya berantakan gitu. Atau poliandri kan haram. Karena bin atau bintinya kemana gitu. Masa bin rame-rame kan gak mungkin. Dia suaminya A, B, C, D kan gak mungkin. Bin atau binti itu harus satu saja. Makanya poliandri haram begitu. Nah, ketika seseorang berzina, apa ia ucuk-ucuk berzina? Ucuk-ucuk ngerti nggak ucuk-ucuk? Ya, tahu-tahu zina atau tahu nggak mungkin itu. Orang berzina itu ada prosesnya. Makanya Allah berfirman-Nya apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqrabuz zina. Wala taqrabuz zina. Jangan mendekati zina. Mendekatinya saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Mendekati zina bagaimana? Mendekati zina diantaranya mohon maaf, pacaran. Pacaran itu orang kalau pacaran jarang yang duduknya belakang-belakangan.
Mas apa kabar? Baik, kamu gimana? Jarang. Yang ada tuh hadap-hadapan gitu. Orang pacaran sama orang selingkuh tuh mendekati zina itu. Tatap-tatapan. Nanti kata setan apa? Masa cuma tatap-tatapan gitu. Pegangan deh, pegangan gitu. Setan itu menyuruh kita sampai kita benar-benar terjerumus ke dalam dosa yang dia inginkan gitu. Maka akhirnya pegangan. Terus gitu ya disuruh sama setan demikian. Maka kalau kita melihat proses orang berzina itu deket-deket dulu. Pertama lewat mata. Pernah nyatet kan proses zina bulan Mei kalau nggak salah. Oh udah pada bubar ya bulan Mei. Oh bukunya ganti. Alasannya bagus ya. Jadi orang berzina itu pertama lewat mata. Mata itu sahmun min sihami iblis, busur gitu. Makanya orang bilang dari mata turun ke itu dulu ke hati. Sekarang ke kantong. Dari mata turun ke kantong. Dulu dari mata turun ke hati. Jadi sahmun min sihami iblis, mata ini busurnya iblis dikirim gitu. Mata dengan mata kontak tuh, kontak mata langsung ada VMG, virus merah jambu, ada lope-lope gitu. Makanya kenapa kita disuruh menahan pandangan, karena mata ini memang busurnya iblis. Terus boleh nggak sih ngelihat kalau kepepet gitu? Melihat itu bonus ketika tabrakan saja, tabrakan ya Allah gitu ya, kan diskon nggak banyak-banyak, kalau nggak 10-20%, langsung astagfirullahalazim gitu. Kecuali kalau kita melihat surat An-Nur ayat 30-31, 30 itu laki-laki disuruh menahan pandangan, 31 perempuan disuruh menahan pandangan. Di situ memang ada kalimat min absorihim gitu ya, di surat 24. Nah min itu litabaid, sebagian, jadi tundukkan sebagian pandanganmu. Maksudnya sebagian apa? Ada yang mengatakan ditutup sebelah pakai cadar, ada yang berpendapat lagi maksudnya sebagian, ada yang dibolehkan. Menatap itu dibolehkan selama aman terkendali, nggak ada VMG tadi. Contohnya guru sama murid gitu, misalnya gurunya laki-laki gitu ya, muridnya perempuan. Ada tipe orang kalau nggak lihat gurunya tuh dia nggak paham, dia harus melihat gurunya. Nah kalau aman terkendali nggak apa-apa lihat, tapi kalau jadi teliti gitu, jadi matanya, hidungnya, bibirnya, itu bahaya, langsung tundukkan gitu. Hukum asalnya boleh, tetapi ketika hati kita mulai terusik gitu ya, maka tidak dibolehkan. Itu guru sama murid. Hukum asalnya ya boleh. Dokter dengan pasien itu boleh itu. Tapi kalau pasiennya cantik atau ya Allah dokternya ganteng, gimana nih? Hukum asalnya boleh, tapi kalau sudah ada VMG, sudah ada virus merah jambu, tolong tahan. Hindari dokter laki-laki. Ibu-ibu usahakan datang ke dokter perempuan. Jangan disengaja pura-pura batuk ke dokter itu lagi gitu. Banyak ya sekarang yang kalau saya lihat di media sosial tuh dokternya itu good looking, jadi pasiennya banyak ngantri. Padahal cuma alergi gatel-gatel ke dokter itu gitu. Cuma bersin-bersin gitu ya, modus, banyak yang modus. Jadi diusahakan tidak. Diingat ya, guru dengan murid, pasien dengan dokter, ketiga penjual dengan pembeli. Kenapa sih dokter harus ngelihat kalau dia salah ngasih obat, kita bisa komplain kan, dokternya yang mana? Oh yang begini gitu. Tapi kalau kita menahan pandangan, dokter yang mana? Saya nggak tahu, waktu itu saya menahan pandangan, salah kita. Dikasih obatnya salah gitu.
maka nggak bisa beralasan begitu. Penjual dengan pembeli, kita beli HP, HP-nya rusak, terus Mbak belinya sama yang mana? Saya nggak tahu, waktu itu saya menahan pandangan. Nggak bisa. Kita harus lihat kita belinya sama siapa, gitu. Transaksinya harus jelas. Kalau tiba-tiba, pedagangnya ganteng, langsung tundukkan. Yang penting kita pernah lihat di wajahnya dia, gitu. Karena nggak mungkin, Mbak, nih HP-nya ya yang mana HP-nya? Nggak bisa begitu. Harus dilihat. Itu hukum asalnya begitu. Kalau nanti ada rasa, langsung tahan pandangan kita, karena setan bermain di situ. Awalnya tuh dari mata, gitu ya. Dari mata tuh, kedua kenal. Itu, Mas, itu siapa sih? Yang mana itu loh, yang primus, pria musola, gitu. Oh, misalnya. Kepo kan, orang kalau udah seneng tuh kepo. Itu prosesnya zina tuh awalnya begitu, mata dulu, kemudian kepo, kenalan namanya. Oh, Mas Pulan, gitu ya misalnya. Kalau udah kenal apa? Kalau sudah kenal, dia simpati. Apa simpati? Simpan di dalam hati. Nah, itu dah di situ tuh terminal kita, sampai di simpati saja. Mohon jangan dilanjutkan. Panitia, saya boleh minta tisu nggak buat simulasi? Nih simulasi ya. Nih kalau ada bola salju, awalnya kecil begini, bola salju. Anggaplah kita sedang berada di tempat salju. Kalau bola salju kecil awalnya kan, terus digelindingin gitu. Dia membesar kan? Digelindingin lagi ke bawah, membesar lagi kan, bola saljunya semakin besar. Rasa tuh begitu. Kalau kita biarkan, kita jadikan simpati itu terminal saja. Terminal buat kita ke lawan jenis hanya disimpati, simpan di dalam hati, jangan diungkapkan. Mohon maaf, jangan diungkapkan. Gak usah bilang, bapak tuh masya Allah soleh banget pak, saya mencintai bapak karena Allah saja. Gak bisa, gak boleh. Sekarang banyak kan, Bu, saya punya teman baik banget, dia suka bangunin saya salat malam. Saya bilang, kalau dia sudah punya istri, kita sudah punya suami, walaupun dia mengingatkan sholat malam, itu setan juga bermain. Saya dibangunkan sholat malam, apa kabar ukhti? Ya Allah. Ukhti akhi kalau sudah punya pasangan, itu nggak dibenarkan. Laki-laki yang menggoda kita, itu bukan laki baik-baik karena dia mengganggu istri orang. Kita kan udah punya suami. Kecuali kalau jamu janda muda ketemu sama duren sawit, nah, itu ta'aruf boleh. Itu jahe juga boleh ya, janda hebring. Nah, ketemu sama duren sawit boleh, istikharah gitu. Jadi pertemukan mereka itu insya Allah pahala itu. Tapi kalau kita masih punya suami, dia pun punya istri, chattingan even untuk niat yang gitu ya, itu enggak baik. Kalau ada laki-laki baik, yang kita bilang laki baik-baik menggoda kita, oh bukan laki baik-baik. Kenapa? Karena dia mengganggu istri orang, dan dia punya istri gitu. Simpati itu memang benar-benar simpan di dalam hati, tidak boleh diungkapkan. Pak, bapak Libra ya, saya Virgo. Apa hubungannya? Nggak boleh. Banyak hal yang setan tuh punya cara ya. Jadi mata nih satu saya buat, kedua kenal, tambah besar. Nah di sini. Kemudian simpati, tolong ini terminal kita. Terminalnya sampai di simpati saja. Jangan lebih dari ini. Walaupun mohon maaf ya, misalnya dia memang wajar untuk gitu, tapi tolong hentikan sampai disimpati saja. Yang pernah chattingan dengan lawan jenis yang bukan mahram, tolong dihentikan. Dieman, apalagi kalau dia perhatian, nanyain sudah sarapan belum, apa hubungannya nanyain kita sarapan atau belum. Khawatir nanti setan bermain di situ. Kalau
parameternya gini, kalau kita chattingan terus ada suami kita delete, itu berarti ada apa-apanya dengan perasaan kita. Kalau memang kita chattingan terus suami kita tahu dia bacanya nggak ada masalah, berarti kan nggak apa-apa. Nggak usah nih HP ini nggak usah di password semuanya. Suami bebas baca, kita pun bebas baca HP suami, itu lebih nyaman ketimbang kita pakai password, suami juga pakai. Itu gimana gitu? Kan nggak nyaman, kita saling mencurigai gitu ya. Makanya tolong berhenti sampai di simpati saja. Kalau sama suami bagaimana? Lanjutkan. Ini zina nih awalnya begini. Karena di simpati dia nggak berhenti, dia naikkan lagi ke level berikutnya. Apa? Curhat, curahan hati. Dia sering ngobrol, sering curhat. Ih nyaman banget yang ngobrol sama dia, ya Allah. Hati kenapa tenang ya kalau ketemu dia. Oh jangan salah, itu setan bisa bermain di situ. Itu yang keempat ya. Setelah simpati dia melanjutkan ke curhat, curahan hati. Curhat di masjid sama. Ketemu gitu ya. Ini kenapa saya sampaikan ini? Karena ada seorang ibu cerita ke saya, Bu Fathia, saya dari Jakarta Timur, saya kalau ngaji ke pelosok ke Jakarta Selatan. Saya bilang kenapa? Ustadznya baik banget Bu, baik, mana good looking, mana gitu. Kalau saya nanya dijawab, ya karena ibu nanya ya dijawab. Terus saya suka gitu, ada rasa lah. Saya bilang, Bu, setelah ibu curhat kepada saya, tolong ibu jangan lagi curhat kepada laki-laki itu. Anehnya ketika saya tanya, yang bikin ibu seneng sama dia apa? Saya seneng banget sama dia, hidupnya sederhana, naik motornya udah bop gitu. Sementara suaminya memberikan dia mobil. Coba, saya bilang, Bu, di mana-mana pengen dapat suami 3T, takwa, tampan, tajir. Ibu kenapa nyari 3T yang lain? Udah tua tuh, lali, tertindas. Saya bilang, dia cari yang begitu, yang motornya udah jelek gitu. Saya berpikir waktu itu setan hebat banget ya, itu saja, setan hebat banget ya. Orang sudah punya suami tajir, belikan rumah, belikan mobil, dia nyari yang Ustadz motornya butut. Coba, saya bilang ini luar biasa. Kenapa? Karena dia ketika simpati dia lanjutkan dengan curahan hati. Ini yang keempat. Kalau sering curhat, maka tumbuh yang kelima, rindu, kangen. Ih kok dia nggak datang sih ya Allah, kemana ya gitu. Itu ada rindu. Kalau sudah rindu berarti tumbuh cinta. Itu cinta platonik, meletup-letup itu. Seperti orang main kembang api. Orang main kembang api kan jauh-jauh gini kan takut kena percikannya. Nah, kalau sudah kena percikan kan berbahaya. Dia udah bermain api. Pernah nggak lihat orang main kembang api begini? Dia bunuh diri itu namanya. Dia main kembang api kan jauh-jauh begini karena takut percikannya. Tapi kadang-kadang tanpa kita sadari kita sedang bermain api ketika kita simpati kepada lawan jenis dan kita membiarkannya menjadi curahan hati. Curhatnya kita biarkan menjadi rindu, kemudian rindu menjadi cinta, na'udzubillah. Kalau sudah cinta, setan akan membisikkannya untuk melakukan sebuah perzinahan dan itu dosa besar. Makanya yang pernah saya sampaikan sering kalau saya lagi makan di restoran dengan suami itu saya survei mana yang suami istri, mana yang bukan. Nanti saya kasih tahu, tuh sebelah kanan suami istri, yang sebelah kiri bukan, tuh bukan gitu. Nggak boleh kata beliau gitu kan. Kenapa? Seru gitu, maksudnya seru. Kalau suami istri itu habis pesan menu megang HP semua gitu. Itu suami istri biasanya habis pesan menu udah dia langsung megang HP gitu. Kalau bukan suami istri setelah pesan menu HP nggak perlu dilihat, orangnya ada di depannya gitu. HP tersimpan, ngobrolnya pun berbinar-binar matanya gitu. Suka ketawa ngeliat mereka, ya Allah bisaan gitu ya ngobrol gitu. Makannya lama banget, baru satu suap udah capek kita ngeliatinnya itu, capek banget gitu.
Iya, lama, satu suap dibetulin lagi. Kalau suami istri makannya cepet-cepet itu, dan gak ada jaim-jaiman, dia nyelip dongkrak aja depan suaminya. Itu suami istri biasanya begitu. Iya, kalau bukan suami istri, sebentar ya saya ke toilet dulu gitu, bersihin baru dia keluar lagi, capek gitu. Berarti kan selama dia ketemu kan pencitraan. Beda kan kalau sama suami istri tuh aslinya ya begitu, bangun tidur masih belum sekaki gitu, gitu. Itu suami istri memang begitu. Kalau selingkuhan kan nauzubillah. Terus kalau sudah seperti itu tuh setan tepuk tangan, jangan salah itu. Berhasil memberikan cinta kepada orang lain. Padahal apa? Cinta itu harus diberikan kepada pasangan yang sah. Jangan berikan kepada siapapun. Cinta itu kita tumbuhkan. Kalau udah bosen sama suami, itu setan punya planning selanjutnya. Terus kalau udah mulai kok berantem mulu ya, bawaannya kan kalau suami istri perang mulu ya bawaannya gitu ya, berantem terus. Beda kalau kita sama temen ngobrol bisa berjam-jam nggak berantem, tapi kalau sama suami berantem aja bawaannya. Itu setan memang begitu settingannya. Maka bagaimana agar kita bisa menutup pintu itu? Nah, tugasnya menjadikan rumput di rumah kita tuh subur, hijau. Jangan pernah melihat rumput tetangga. Makanya karena kasus perceraian semakin banyak, kasus perselingkuhan semakin banyak, mungkin bulan depan pembahasannya even masuk ke dalam hamba yang disayang Allah, tetapi kita berusaha memanage konflik dalam rumah tangga gitu ya. Karena kalau rumah tangga sudah 7 tahun ke atas itu godaannya besar. Maka 4 ini agar disayang sama Allah, yang pertama memanage harta, bersedekah, tidak terlalu pelit dan tidak terlalu boros dan tidak terlalu pelit. Itu memanage harta. Yang ke-6 memanage akidah, menjauhkan syirik, tidak menduakan Allah. Jadi yang ke-6 tidak menduakan Allah. Yang ke-7 tidak membunuh, jadi memanage hawa nafsu. Kemudian yang ke-8 tidak berzina. Jadi cinta kita tidak diberikan kepada orang yang salah. Pulang dari rumah, bagaimana kita cari cinta kita kepada pasangan dan minta sama Allah agar cinta kita kepada pasangan bertambah. Jangan biarkan dia pudar, Ibu. Ya Allah, tumbuhkan cintaku kepadanya dan tumbuhkan cintanya kepadaku ya Allah. Jadikan kami pasangan di dunia dan di surga. Begitu. Karena Allah ingin memberikan kita apa? Memberikan kita ketenangan dalam rumah tangga. Kalau melakukan yang 3 ini, dosa besar, syirik, membunuh dan berzina, maka di hari kiamat akan dilipat gandakan azabnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah, dimasukkan ke dalam neraka kalau melakukan 3 dosa besar tadi. Maka hindari 3 dosa besar ini, syirik, membunuh, berzina, hindari. Kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman serta beramal soleh, maka Allah akan mengganti keburukannya dengan kebaikan. Jadi pesan Rasulullah begini, wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah keburukan dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapus keburukan yang sudah kamu lakukan. Dan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang selalu bertaubat dengan dosa-dosa kita yang disengaja maupun tidak. Dibiasakan beristighfar minimal 100 kali sehari. Mungkin sebelum tidur baca istighfar 100 kali. Mengapa dengan istighfar 100 kali cuma 2 menit kok, insya Allah. Dosa-dosa kita hari itu berharap sekali diampuni sama Allah. Jangan sampai kita tertidur dan kita tidak terbangun lagi dengan membawa dosa. Na'udzubillah. Karena kalau kita tertidur kan Allah ngambil ruh kita tuh. Kalau kita bangun, ruh kita dikembalikan. Kalau ada yang setelah tidur nggak bangun, berarti ruhnya tidak dikembalikan.
kembalikan. Naudzubillah, jangan sampai kita bangun tidur dengan membawa dosa. Jadi kalau mau tidur, perbanyak istighfar, perbanyak ayat kursi, baca trikul ya. Trikul itu 3 kul huwallah 3 kali, al-falaq 3 kali, dan an-nas 3 kali. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai esok pagi. Demikian ibu-ibu solehah untuk tema hamba yang disayang Allah bagian kedua. Waktu kita sudah habis. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi bulan depan di Rabu kedua juga ya. Di Rabu kedua insya Allah kita bertemu lagi, dan semoga Allah berikan kepada kita kesempatan untuk hadir kembali, diberikan kesehatan, umur panjang, bertemu lagi dengan keimanan yang lebih indah lagi. Itu saja, kesempurnaan milik Allah, kekurangan dari saya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa penutup majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.